Hai, kali ini gua akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Girl in the Basement, tentang seorang ayah yang mengurung dan memperkaos putrinya bertahun-tahun di ruang bawah tanah. Sebelum itu, klik subscribe dan like video ini. Let's check it out. Adegan pertama menampilkan seorang pria parubaya mengendarai sebuah mobil dan terlihat seorang gadis yang kesulitan bernafas berada di pangkuan seorang wanita. Sesampai di rumah sakit, pria itu menggendong gadis tadi ke dalam untuk segera ditangani. Adegan kemudian berpindah waktu ke 20 tahun yang lalu. Diperlihatkan sebuah keluarga sedang makan malam, yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang putri. Putri sulung mereka bernama Amy dan putri bungsu mereka bernama Sarah. Di tengah makan malam, Sarah berdiri dan izin pergi ke suatu pesta. Tetapi ayahnya tidak mengizinkan putrinya pergi. Ayahnya memaksa Sarah masuk ke kamarnya. Tapi si Sarah ini orangnya agak nekat. Mungkin karena umurnya di fase puber kali ya. Si Sarah menyelinap keluar rumah dan pergi ke pesta bersama seorang pria seumurannya. Ibunya yang khawatir mencoba memanggil Sarah ke kamar, disusul oleh ayahnya. Tapi saat dicek, kamar Sarah kosong melompong. Di lain tempat Sarah malah menikmati pesta, bahkan tidak pulang semalaman. Hadeh, paginya Sarah pulang dan disambut oleh omelan ayahnya. Tapi bukannya menyesal, si Sarah ini malah ngeyel dan bikin ayahnya makin emosi. Bisa dibilang kalau si Sarah ini lagi di fase nakal-nakalnya. Dari pandangan gua, ayahnya ini agak mengekang atau istilahnya strict parents. Di lain pihak, si Sarah ini juga agak bandel dan keras kepala. Di kamar, Sarah bercerita ke ibu dan kakaknya kalau ia akan pergi dari rumah dan berkeliling dunia. Tanpa ia sadari, ayahnya sedari tadi menguping di luar kamarnya. Ayahnya yang mendengar hal itu jadi geram dan pergi ke ruang bawah tanah mengecek basement tersembunyi. Beberapa waktu berlalu. Di suatu pagi, ibunya Sarah mengajak Sarah pergi ke pasar, tapi ia menolak karena sedang menelpon pacarnya. Jadi ibunya pergi sendiri dengan mobilnya. Sesaat setelah ibunya pergi, ayahnya memanggil Sarah dan menyuruh membantu mengangkat kotak besar ke ruang bawah tanah. Disinilah kehidupan bebas Sarah berubah menjadi neraka yang kelam. Setibanya di basement, ayahnya meninggalkan Sarah dan menguncinya di dalam sana. Ruangan itu kedap suara. Jadi, sekuat apapun Sarah berteriak, suaranya tidak akan terdengar sama sekali. Malam telah tiba. Ibunya Sarah dan kakaknya cemas karena Sarah tidak kunjung pulang. Ibunya mau menelpon polisi, tetapi ayahnya Sarah melarang dan mengatakan kalau besok pagi Sarah pasti akan pulang. Hari berganti hari. Sarah terkurung di basement seperti hewan peliharaan. Semuanya terkunci rapat. Tak ada satupun jalan keluar selain pintu yang sekarang sedang terkunci. Suatu ketika, ayahnya Sarah datang ke basement untuk mengecek keadaan Sarah. Tapi, saat pintu terbuka, Sarah menerobos keluar. Tapi apesnya, ada pintu lain yang terkunci juga. Sarah memohon ke ayahnya agar dibebaskan. Tapi ayahnya tidak membiarkan Sarah keluar dan mengatakan kalau ini konsekuensi atas tindakan nakal Sarah yang tidak bisa diatur. Sarah bisa makan kalau ayahnya memberi izin, bisa dapat pakaian kalau ayahnya memberinya dan bertanya apakah Sarah sudah paham atau tidak. Tapi Sarah tidak menjawab. Ayahnya kesal lalu menampar dan memperkaos putri kandungnya sendiri. Diatur sih boleh ya guys, tapi kalau udah dikurung dan diperlakukan begini, sudah kelewatan gila sih menurutku. Ibunya Sarah kini sudah melapor ke polisi atas hilangnya Sarah. Ibunya tahu kalau Sarah tidak mungkin pergi begitu saja. Tapi ayahnya malah datang dan bilang kalau Sarah memang sudah melarikan diri dari rumah dan sedari dulu berencana keliling dunia. Tapi ibunya menyangkal kalau rencana itu hanya sekedar mimpi. Ia tidak akan pergi diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Polisi yang mendengar hal itu mengatakan kalau kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seminggu berlalu, Sarah sudah memiliki beberapa luka fisik dan kelihatan stres. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat kenangannya dengan pacarnya dulu. Ia mengingat janji yang ia buat dengan pacarnya kalau mereka akan keliling dunia bersama. Hari berganti hari. Pacarnya datang menjemput Sarah dilengkapi dengan helm pink khusus untuk Sarah. Tapi ayahnya Sarah malah mengarang cerita dan bilang kalau Sarah sudah kabur dengan pria lain. Pacar Sarah yang mendengar hal itu seketika kecewa dan patah hati. Sudah 21 hari Sarah terkurung di basement ini. Ayah Sarah datang membawakan kue ulang tahun dan sebuah gaun merah. Ayah Sarah menawarkan hadiah lain dan Sarah bilang ingin keluar. Tapi hal itu ditolak oleh ayahnya. Bahkan ayahnya ingin dipanggil dengan namanya sendiri yaitu Don, bukan dengan sebutan ayah. Gua yang melihat hal ini merasa jijik. Pria ini tidak layak menjadi seorang ayah.
Pada akhirnya Sarah meminta sebuah jam. Sarah disuruh mendekat dan kemungkinan akan diperkaos untuk kesekian kalinya. Hari kesekian Sarah membuat rencana untuk membunuh ayahnya dengan senjata yang ia rakit sedemikian rupa. Jadi ketika ayahnya datang, ia menyambutnya dan melancarkan serangan. Tapi dengan mudah dihalau ayahnya. Sarah kemudian dijambak, dipukul dan diperkaos lagi oleh ayahnya. 354 hari berlalu. Sarah kini sedang hamil tua. Saat beberes, perutnya mengalami kontraksi. Dengan berepdoman kepada buku keperawatan, ia melahirkan seorang putri yang diberi nama Mary. 4 tahun kemudian Sarah hamil lagi dan terlihat seorang putri kecil berbaring di atas kasur. Ayahnya Sarah kini sudah menambahkan perabotan seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lainnya. Sarah yang kelihatan lebih tenang menawarkan teh dan ayahnya bercerita kalau ia mendapat promosi kerja. Melihat ayahnya sedang dalam keadaan yang baik, Sarah meminta agar mereka dibebaskan sebelum bayinya lahir. Tapi tentu saja ayahnya menolak permintaan tersebut. Ayahnya marah dan meninggalkan mereka. Ayahnya kembali ke atas untuk makan malam. Tapi ibunya Sarah meminta supaya mereka menyewa detektif swasta karena ayah Sarah terlihat tidak serius mencari Sarah. Terjadi perdebatan. Di basement terlihat ada sebuah televisi. Sarah bahagia karena punya sarana baru untuk memperkenalkan dunia luar ke anaknya. 7 tahun berlalu. Ibunya Sarah tetap menanti kepulangan Sarah, sedangkan di basement putrinya Sarah bernama Mary sedang sakit. Don datang membawa obat, tapi obatnya bukan untuk anak-anak. Tapi Don malah acuh dan menyuruh Sarah menanganinya sendiri, kemudian pergi begitu saja. Putrinya Mary meminta diceritakan sebuah dongeng baru. Sarah menceritakan sebau dongeng berdasarkan kisah hidupnya. Pacar Sarah datang kembali. Ia bertanya kabar Sarah ke Amy. Tapi Amy tidak tahu. Pacar Sarah ini bilang kalau dulu ayah Sarah mengatakan Sarah kabur bersama pria bernama Steve. Amy yang mendengar hak itu terkejut dan memperjelas hal itu ke ayahnya. Bukannya dapat jawaban, ayahnya malah bertengkar dengan ibunya. Saat itu ayahnya Tanoa sengaja meninggalkan kunci. Amy yang melihatnya mengambil dan pergi ke ruang bawah tanah, tapi tidak ada apa-apa di sana. Ayahnya datang dan mengusir Amy dari sana. Di basement, Sarah telah melahirkan bayi lagi dan meminta ayahnya untuk membawa bayinya keluar. Tapi dengan tidak tahu diri, ayahnya berkata begini ke si Sarah, "Ibu, macam apa kau ini?" "Hello om, kau sendiri ayah yang bagaimana? Sadar diri dulu deh bos." Ayahnya akhirnya setuju dan keesokan harinya dia meletakkan bayi itu di pintu dengan sebuah catatan seolah itu adalah tulisan Sarah yang meminta untuk merawat bayinya yang baru lahir itu. Kemudian segera masuk dan ibunya melewatkan catatan kecil yang dibuat secara rahasia oleh Sarah, yang memintanya untuk menelpon polisi karena dia terjebak di basement. Tapi sialnya malah ayahnya yang menemukan catatan tersebut. Ayahnya pergi ke basement dan melampiaskan amarahnya seperti biasa ke si Sarah. Putrinya Mary kini sudah remaja. Ayahnya terlihat mengincar Mary. Sarah meminta dia untuk meninggalkan Mary dan mengatakan kalau Mary hanyalah anak kecil. Anak-anaknya mengalami kecemasan karena selama hidupnya terkurung di basement. Mereka tidak begitu mengerti buruknya situasi yang sebenarnya mereka alami. Sudah 17 tahun sejak Sarah dikurung di basement. Saat itu hujan deras. Terjadi kebocoran air di basement. Sarah mencoba menggali jalan keluar dengan sendok sepanjang malam. Dan ternyata mengarah ke halaman depan. Sarah menyalakan lampu senter untuk memberi isyarat. Kebetulan tetangganya melihat dan melapor ke ayahnya Sarah. Waduh, makin kacau kalau begini. Ayahnya mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh tetangganya pulang. Ayahnya Sarah pergi ke basement dan memukuli Sarah dengan yang sedang hamil hingga membuat Sarah keguguran. Di basement, si Don ini bercerita kalau Thomas anak Sarah yang dititipkan ke ibunya sudah tumbuh besar dan menjadi pemain sepak bola yang hebat. Anak Sarah yang lain tentu merasa iri dan meminta agar bisa keluar. Tapi Don mengatakan semua itu tergantung bagaimana ibu mereka, yaitu Sarah, berperilaku. Anak-anaknya menuntut ke si Sarah. Tapi Sarah merasa tertekan dan melemparkan meja kemudian berbaring di lantai. Anak-anaknya menyadari kesalahan mereka. DNA membereskan kekacauan tersebut. Setelah Sarah tenang, ia menceritakan kebenaran tentang Don kepada anak-anaknya. Semuanya Sarah ceritakan. Anak-anaknya jadi kebingungan dan mencoba mencerna perkataan Sarah. 19 tahun berlalu. Don berkunjung ke basement dan berdebat dengan Sarah soal jatah makanan yang semakin hari semakin menipis. Putra Sarah mengamuk dan memukul Don, tapi Don malah memprovokasi bocah itu dengan menceritakan adiknya yang hidup bebas.
Si Don ini stres. Lain lagi ia sudah dipecat dari pekerjaannya. Rumahnya disita dan ia lelah mengurus Sarah dan anak-anaknya. Bukannya tobat, si Don ini mencoba membunuh Sarah dan anak-anaknya dengan meracuni udara di basement. Tapi belum keburu, ia kepergok oleh cucunya. Cucu atau putra, nggak tahu deh. Don mengatakan kalau ia hanya mengecek mobil. Don akhirnya berubah pikiran dan tak jadi membunuh mereka. 20 tahun berlalu. Saat itu penyakit asmanya Mary kambuh. Sarah memohon agar Mary dibawa ke rumah sakit. Awalnya Don menolak, tapi ketika Sarah memanggilnya ayah, Don akhirnya berubah pikiran. Tapi dengan syarat putranya yang satunya tinggal di basement. Mereka bergegas ke rumah sakit menggunakan mobil. Sama seperti adegan pertama ketika film ini dimulai. Mary akhirnya dirawat. Di sana perawat meminta Don mengisi formulir. Sarah izin pergi ke toilet tapi dilarang oleh Don. Kemudian dengan sengaja Sarah menumpahkan air ke formulir itu. Dengan terpaksa Don pergi mengambil formulir yang baru. Sarah memanfaatkan situasi itu untuk kabur. Ia bertemu perawat dan polisi. Ayahnya Don ditangkap. Semua kejahatannya terbongkar. Sarah dan anak-anaknya akhirnya bebas. Film ditutup dengan menampilkan Sarah bersama keluarganya menikmati sore hari. Di kejauhan, pacarnya Sarah akhirnya datang dengan membawa helm pink sesuai janji mereka. Tamat.